Terus tadi Husnaya, Isna, Selvia, Hadir, Bu. ya, Melinda, Hadir, Bu. hadir, oke, Meliana, Hadir, Bu. hadir ya, Salya Puji Astuti, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. hadir, oke, Sofi Fairuz, ada? Ada, oke. Syifa Syahmila Nur, Noer ya, Nur. Ada enggak? Tiara Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Tadi Siva belum ya? Yusmita. Hadir, Bu. Oke. Yusmita, Dwi Indah. Hadir, Bu. Hadir, oke. Dwi Indah. Siapa lagi tadi ya? Anjeli. Hadir, Bu. Sabrina, belum ya? Hanifah. Hadir, Bu. Hadir, oke. Arbi, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Fatia, Hadir, Bu. Evian, Vanessa, hadir ya. Nita, Hadir, Bu. Syifaul. Hadir, Bu. Ya, berarti kurang 2 ya. Oke. Sebelumnya sudah saya absen dulu. Ini silahkan untuk absensinya kodenya ya. Ke QR-nya dulu. Ini ya QR-nya. Bentar. Nah, silahkan. Bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, silahkan di kode. Saya kirimkan Mbak Fanis ya. Bentar. Oke. Tadi sudah saya share ke Mbak itu ya, Mbak Fanis ya. Bisa kita mulai untuk perkuliahannya? Bisa, Bu. Oke, ayo perjanjiannya kemarin bagaimana? On kamera, oke? Nah, gitu kan ayu-ayu sih. Terlihat sebelumnya, mohon maaf, share screen saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa, mendung-mendung ya. Kemarin maturnya ada yang terdampak banjir ya? Siapa? Bagaimana keadaannya sekarang? Yang nggak masuk itu, nggih, Pripun? Melinda. Melinda, bagaimana? Masuk ya, tapi ya masih semangat ya Mbak ya. Rumahnya mana, no? Payaman. Payaman, tinggi. Iya, yang depan SD itu pusar. Pusat, tapi Tapi kalau masuk rumah enggak. aksesnya ya. Tesnya, Bu. Yalah, ini sudah surut atau belum?
Nggak tahu, soalnya saya nginep di rumah Mbah. Biar nanti kalau ada kuliah itu gampang. Oh gitu. Nggih, semoga segera surut ya, masih semangat untuk kuliah ya. Nah, ini untuk kita Ya, masuk ke materi, ini yang pertemuan kedua. Kemarin kan sudah kontrak, kemudian sudah pengenalan tentang kimia anorganik. Mari kita flashback sebentar. Kemarin apa yang dimaksud dengan kimia anorganik? Masih ingat? Masih dong, baru kemarin kok. Yuk, kita flashback dulu. Nah, apa itu kimia anorganik? Apa? Ilmu apa? Ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa anorganik. Ilmu Senyawa yang kimia senyawanya tidak seluruh senyawa yang tidak mengandung atom C. senyawa yang tidak mengandung atom C. Oke, ini Mbak siapa tadi ya? Mungkin ada lagi? Kimia anorganik. Apa sih itu kimia anorganik? Dia adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari apa? Tadi disampaikan, ada yang menyampaikan kalau mempelajari tentang senyawa anorganik, dia yang tidak terikat oleh atom C. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan? Tidak ada? Sudah 2 kali. Ini berarti sama saya ketiga ya. Kemarin sama saya ya. Oke. Betul enggak? Halo. Dengar suara saya? Nah, ini dia. Kimia anorganik itu adalah ilmu yang mempelajari materi, sifat, kemudian ada perubahan materi, kemudian ada energi-energi yang terkait dengan perubahan yang ada pada tabel periodik. Nah, maksudnya di tabel periodik itu, nanti di dalam tabel periodik itu dia bentuknya tabel atau kotak-kotak. Nah, di dalam kotaknya itu, di tabel periodiknya itu ada nama-nama unsurnya, kemudian ada bilangan oksidasinya, konfigurasi elektronnya. Nah, di situ nanti kemudian ada energinya, nanti akan ada jenisnya, sifat-sifatnya, wujudnya di dalam tabel periodik. Jadi tabel periodik itu adalah dasarnya jenengan. Jadi kayak buat pegangan jenengan nanti ketika lupa, oh ini unsur apa ya namanya, ini wujudnya apa ya, misal contohnya hidrogen, dia wujudnya apa. Nah, hidrogen itu dia adalah dari materinya. Nah, berarti wujudnya apa? Nanti akan di tabel periodik itu akan menunjukkan dia kayak standarnya di situ. Berarti kalau hidrogen dia wujudnya gas. Kemudian berapa suhunya, titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, nanti akan kelihatan di situ. Nah, kemudian ada juga di sini yang pelajari materi. Adalah benda. Jadi benda yang ada di alam. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi itu misalnya dari cair ke padat. Berarti perubahannya apa kalau dari cair ke padat? Cair ke padat. Jadi air, nah membeku. Itu contoh dari perubahan materi. Kemudian, nah materi. Sudah sampaikan materi itu adalah benda. Jadi dia adalah benda atau yang ada di alam, kemudian contohnya ada air, kayu, manusia, kemudian ada komputer, planet. Nah, itu adalah benda. Tetapi benda itu bukan berarti dia hanya sebagai benda. Oh, ini loh, dia udara. Jadi dia kalau udara berarti dia memiliki, jadi ada segala sesuatu di mana dia memiliki massa dan volume. Itu yang dinamakan dengan benda. Kemudian bentuknya atau wujudnya itu apa saja sih kalau materi itu? Nah, wujudnya itu ada padat, ada cair, kemudian ada gas. Itu adalah wujudnya.
Nah, kita lihat di sini gambarnya. Di sini ada solid. Nah, solid itu padat. Liquid itu cair. Gas itu adalah wujudnya gas atau bentuknya gas. Maaf, suara saya terdengar. Ini hujan ya? Terdengar, Bu. Benar. Nah, ini bentuknya kalau yang padat itu apa sih? Particle close together and organized. Maksudnya di sini padat itu dia kalau di wadahnya mengikuti bentuk wadahnya enggak atau masih bentuk sesuai bendanya. Kalau dilihat dari gambarnya. Sesuai bendanya. Nah, sesuai bendanya berarti dia tidak sesuai dari bentuk tempatnya. Tapi kalau yang liquid cair, coba lihat dari gambar ini. Bagaimana dia bentuknya? Mengikuti dari wadah yang ditempati. Jadi dia adalah particle but disorganized. Kalau gas, kalau yang gas dia adalah particle part and disorganized. Coba kalau gas bagaimana dia bentuknya? Mengikuti wadah atau enggak? Mengikuti ruang wadah, Bu. Nah, ya, mengikuti dari ruangnya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari materi. Jadi ada padat, ada yang tahu? Contohnya apa? Batu itu padat atau cair? Padat. Padat. Tadi dia tidak terpengaruh oleh bentuk wadah. Kemudian kalau cair dia ya, tetapi sebatas dari volume cairannya. Nah, jadi misal air dengan masukkan ke tabung reaksi yang 5 mili. Berarti dia volumenya juga akan 5 mili mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi beda dengan gas. Kalau gas dia itu mengikuti bentuk ruangnya, tetapi dia mengisi seluruh ruangannya. Misalnya gas, jenengan beli gas 5 kilo, itu kan isinya juga 5 kilo ya. Jadi dia mengikuti seluruh volume yang ada di wadah. Berbeda dengan yang cair. Kalau cair itu adalah sebatas volume yang bersangkutan. Jadi misal jenengan masukkan ke dalam botol 5 liter. Walaupun dia membentuk wadah, tapi volumenya tetap 5 liter. Berbeda dengan gas. Kalau balon jenengan isinya berapa tekanannya, dia akan mengikuti dari isi seluruh wadahnya. Itu kalau yang wujud materinya. Nah, kemudian tadi contohnya ya. Kemudian contohnya apa lagi? Kalau yang cair, contohnya? Air. Kalau gas, contohnya apa? Gas. Gas contohnya? Yo, masa gas nggak tahu? Contohnya apa? Oksigen. Oke, apa lagi? Udara ya? Udara. Kemudian kayak balon. Nah, balon itu kan mengisi ya. Jadi dia mengisi dari keseluruhan balonnya. Nah, kemudian tadi coba kita flashback lagi. Materi. Materi apa yang dimaksud dengan materi? Materi apa? Segala sesuatu Segala atau sesuatu benda yang punya massa dan volume. yang punya massa dan volume. Kemudian perbedaannya, kalau yang padat, dia bagaimana? Bentuknya, berarti bentuknya ada 3 ya. Bentuk materi ada padat, cair, sama
gas. Kalau yang padat, dia mengikuti wadah atau tidak partikelnya? Tidak. 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 Oke, kalau yang cair Mengikuti ruang. mengikuti ruang, Benda. tapi hanya sebatas kolom yang bersangkutan atau kolom yang sesuai dengan kolom yang diinginkan. Kemudian kalau gas bagaimana? Mengikuti ruang ruang keseluruhan. tapi seluruh ruang. Di seluruh Ruang yang ada. Yang diisi. mengikuti seluruh ruang yang diisi. Oke. Sebentar, ini ada yang belum join ya. Tak masukkan dulu. Nah, next. Kemudian setelah bentuknya itu adalah apa ini? Ada gas, cair, padat. Maksudnya apa? Dia sifat dari materinya. Jadi tadi kan ada wujudnya tuh, wujudnya padat cair. Kemudian sifatnya atau perubahannya. Nah, itu perubahannya. Contohnya di sini tanda-tanda ini ya, padat ke cair. Berarti dia artinya adalah meleleh. Contohnya apa? Selain es batu yang mencair, es krim yang mencair. Contohnya apa? Lilin, yang lama-lama habis itu masuk meleleh apa menguap? Kemudian apalagi contohnya yang meleleh? Aluminium yang dipanaskan. Coklat yang Aluminium. dipanaskan. Oke. Ya, aluminium, coklat yang dipanaskan ya, dia akan lama-lama akan meleleh. Kemudian, nah itu beberapa contohnya ya. Kemudian dari cair ke padat, membeku. Berarti perubahan wujudnya dari cair ke padat dia adalah membeku. Contohnya? Es Es batu. batu. Air. Margarin. Ya itu ya sederhana ya. Margarin. Air yang dimasukkan ke freezer atau kulkas, lama-lama dia akan membeku. Margarin. Apa? Margarin. Garin kenapa? Di dalam beku dimasukkan ke dalam freezer membeku, Bu. Itu enggak. Wujudnya margarin apa sebelumnya? Margarin kan buatannya dari apa? Pembuatan margarin. Lemak hewani. Lemak hewani. Dia lama terus diapakan supaya dia bisa dalam bentuk padat. Ahlinya ini anak-anak gizi ya. Apalagi puding itu membeku atau cair? Membeku. Ya Bu, membeku. Dari Membeku cair ya? terus membeku. Ya, pembuatan puding. Apalagi? Sering masak kan ya? Udah praktek belum? Belum Bu. Ini sama 2 nggih. 4 atau 2? 2. Masih ingat ya? Saya kira lupa semesternya. Apalagi contoh yang membeku. Buatan es krim. Puding. Ada lagi enggak? Apa contohnya? Sabun batang. Pembuatan sabun batang. Dia itu prosesnya adalah saponifikasi ya. Oke, dia juga memadat tuh. Oke, apalagi? Sabun cair sama sabun cair. Ada? Lilin. Lilin? Gimana lilin Buatan caranya? aspal jalan. Pembuatan aspal jalan. Masuk nggak pembuatan aspal? Smell jalan. Masuk nggak? Lilin itu kalau meleleh dia bisa dibekukan lagi nggak? Ya, Bisa. bisa. Nah, oke, masuk ya pembuatan lilin. Apalagi? Pembuatan mainan anak-anak dari plastik. Pembuatan mainan anak-anak. Berarti dia dari lelehan plastik ya. Oke, bisa. Nah, gitu. Next, lanjut ya. Kalau air membeku itu kan
dulu ya, sahabat itu sederhananya. Harusnya kalian yang lebih. Nah, kayak tadi pembuatan aspal, pembuatan margarin itu masuk. Next, dari cair ke gas apa perubahannya? Cair ke gas. Uapan air mendidih. Menguap ya perubahannya ya. Contohnya, contohnya apa? Masak air. Masak air sampai mendidih. Oke, apalagi? Pakaian dijemur itu masuk enggak? Lama-lama kering. Masuk. Hmm. Gimana prosesnya? Gimana prosesnya? Jadi pakaian basah dijemur di bawah sinar matahari. Berarti airnya itu dia akan menguap karena dari sinar matahari yang panas. Itu contoh dari penguapan. Ada lagi? Ada lagi? Alkohol dipanaskan. Kalau sehari-hari, misal buat kopi. Nah, buat kopi, teh atau panas, ada asapnya, itu contoh apa? Penguapan. Nah, asap yang keluar dari secangkir teh atau kopi yang panas itu juga termasuk dalam penguapan. Kemudian lagi, balikannya ya, sekarang kalau gas ke cair, pengembunan. Mengembun, contohnya apa? Es batu Air didiamkan. es. Air es, kemudian embun di daun di pagi hari. Itu juga mengembun ya. Apalagi? Embun di kaca. Embun di kaca, oke. Apalagi? Hujan yang turun ke permukaan bumi. Nah, itu juga namanya mengembun. Karena hujan yang turun itu dia akan mengeluarkan uap air. Kemudian mobil apa? Kalau terkena air hujan bagian luarnya akan basah, itu juga namanya mengembun. Itu contoh perubahan dari gas ke cair. Kemudian lagi kalau gas ke padat, apa itu perubahannya? Gas ke padat, Dry es, Bu. Dry es. dari es. Berarti itu namanya proses apa? Deposisi Pembekuan. kata lainnya apa? Pengkristalan gas CO2. Gas ke padat, mengkristal ya. Contohnya, oke, tadi ada dry ice. Kemudian pembuatan gula. Nah, itu kan juga melalui proses pengkristalan. Ini kata lainnya deposisi ya. Kemudian dari padat ke gas apa? Kapur barus. Perubahan itu contohnya, perubahan wujudnya. Namanya apa? Nyublim. Oke, selain kapur barus apa lagi? Apa lagi? Kapur barus. Sebentar, kalau minyak kayu putih atau minyak telon yang tidak ditutup, itu dia sublimasi atau menguap? Lama-lama akan habis. Nah, minyak kayu putih atau minyak telon yang tidak ditutup, dia lama-lama akan habis. Dia contohnya menguap atau menyublim. Menyublim kayaknya. Menyublim. Menguap. Kalau kapur barus tadi menyublim, pengharum lemari, pengharum kamar mandi itu menyublim. Tapi kalau minyak kayu putih dia lama-lama habis. Penguapan. Nyublin. Wujudnya apa? Wujudnya Cair. minyak telon itu apa? Cair. Air. Nah, berarti dia
Menguap. Uap. Nah, kalau yang kapur barus dia kan padat ya. Kemudian apalagi contohnya? Bensin yang menguap, Bu. Bensin itu menguap apa menyublim? Mau. Menguap. Menguap. Kalau contohnya menyublim. Kapur barus yang habis. Ya, sudah tadi ya. Tadi dry ice masuk itu menyublim. Salju yang mencair. Itu maksudnya apa? Yodium. Hah? Yodium. Yodium kenapa? Menyublim, Bu. Nah, ya, perubahannya yodium itu kenapa? Kok bisa yodium menyublim? Kenapa? Bisa dijelaskan? Siapa tadi yang bilang ya? Sabene. Coba dijelaskan. Mungkin dari prosesnya ya, proses pembentukan yodium. Coba mungkin bisa dijelaskan. Yodium itu mungkin yodium itu ketika dipanaskan dia wujudnya apa? Apa? Kok hilang? Coba Mas Habib ya. Perubahan wujud zat dari padat ke gas, Bu. Nah, perubahan padat gas. Padahal yodium yang kita ketahui wujudnya yang kita pakai itu kan yodium yang sudah cair. Memang aslinya wujud yodium yang asli itu kan padat ya. Dia padat ketika dipanaskan, kemudian dia akan menyublim. Dan menyublimnya itu yodiumnya akan berubah menjadi gas. Kemudian yodium gas itu bisa berubah kembali menjadi padat ketika dia melalui proses yang namanya pendinginan. Oke, itu yang menyublim. Oke, next. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Belum ada, Bu. Lanjut ya. Coba tadi wujud perubahan dari padat ke cair. S1. Hah? Padat ke cair, perubahannya apa? Nama perubahan wujudnya? Meleleh. Cair. atau Mencair. Kemudian padat ke gas. Menyublim. Padat ke gas. Menguap. Enggak, padat ke gas kok menguap. Menyublim. Padat ke gas. Ayo. Padat Masih. ke gas. Menyublim. Menyublim. Oke, Iya. kalau cair ke gas baru Menguap. Menguap. Oke. Jadi kita kembalikan lagi ke SMP nanti ya. Ini diulangi lagi. Kemudian perubahan gas ke cair. Ngambun. Ngembun. Kalau yang proses apa tadi kristalisasi, perubahan dari apa? Gas ke padat. Terus ke padat. Aspek padat. Benar? Ke gas. Cair ke padat. Gas ke padat. Gas ke padat. Padat. Kepadat, Bu. Gas kepadat. Ya, gas ke padat Padat. deposisi atau pengkristalan. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Insya Allah. Insya Allah. Kemudian setelah kita tahu tentang materi, kemudian tahu bentuknya, kemudian tahu wujudnya, sekarang adalah sifatnya. Apa sih itu sifat? Nah, sifat itu adalah karakteristik atau sifat unik dari suatu benda. Misal contohnya, Mas Habib, dia cowok. Nah, itu kan identitasnya ya, berarti identitasnya adalah laki-laki. Mbak Tiara identitasnya adalah cewek. Kemudian keunikannya apa? Misal contohnya Mbak Tiara punya tai lalat di pipi. Nah, seperti itu. Jadi sifat itu adalah identitas atau karakteristik
dari materinya. Nah, sifat materi itu ada dua. Yang pertama itu ada ekstensif dan intensif. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang ekstensif itu dia adalah sifat yang bergantung pada ukuran dari sampel yang diperiksa. Jadi contohnya, misal massa dan volume, jika ukuran sampelnya naik, maka massa dan volumenya dia juga akan naik. Jadi yang maksud di sini adalah materi itu, dia itu bergantung pada ukuran dan sampel yang diperiksa. Misal, jenengan punya telur, telurnya 1 kilo, nah atau bikin jus lah, punya buah jambu 1 kilo, kemudian ditambahkan airnya 100 ml, nah dia diukur, berarti diukurnya juga harus yang sama, berarti harusnya jambunya harus 1 kilo, jambunya harus 100 ml. Jadi kalau mau ditambahkan lagi, airnya ditambahi lagi 100 ml, berarti jambunya harus ditambah lagi. Itu contoh sampel yang akan diperiksa. Tapi kalau yang intensif, dia adalah sifatnya tidak bergantung pada sampelnya. Jadi sifatnya beda. Jadi contohnya warna. Misal kerudungnya Mbak Tiara hitam, kerudungnya Mbak Melinda coklat. Itu kan beda ya. Nah itu jadi tergantung dari sampel yang dilihat. Misal sampelnya 2, Mbak Tiara sama Mbak Melinda. Jadi dilihat sifatnya dari kedua itu. Kalau mau secara dilihat dari ekstensif sifatnya, berarti nek Mbak Melinda bobotnya 50, Mbak Tiara harus juga 50. Tapi kalau secara intensifnya dilihatnya, oh warna kerudungnya Mbak Tiara hitam, warna kerudungnya Mbak Melinda. Tuh. Kemudian ada juga kalau yang intensif tuh ada warna, titik leleh, titik didih. Nah, kemudian dari sifatnya itu kita juga dapat mengidentifikasi zatnya, yaitu ada sifat fisika sama sifat kimia. Kalau yang sifat fisika, dia itu tidak akan terjadi perubahan interaksi dengan zat lain atau tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau yang sifat kimia, dia itu terjadi perubahan jika terjadi interaksi dengan zat lain. Contohnya, contohnya untuk yang sifat fisika, pH itu kan tidak berubah ya. Kemudian sifat kimia, misal air ditambahkan gula, jadinya adalah larutan gula. Tapi setelah menjadi larutan gula, apakah dia bisa berubah menjadi gula lagi? Tidak. Tidak. Kalau seperti itu, maksudnya ke sifat fisika atau sifat kimia? Kimia. Maksudnya kemana? Kimia. Kalau larutan gula. Kimia. Apa? Kimia. Kalau misal air menjadi es, masuknya fisika atau kimia? Fisika. 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 Karena dia tidak terjadi perubahan dengan interaksi zat lain dan tidak menghasilkan zat baru. Ketika air menjadi es, dia dilelehkan bisa kembali menjadi air. Tapi kalau gula dilarutkan di dalam air menjadi larutan gula, dia tidak bisa kembali menjadi gula. Jadi kalau yang sifat kimia dia menghasilkan zat baru. Kemudian lagi ini perbedaannya. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Nah, kalau yang perubahan fisika, nah kalau perubahan fisika, propertinya atau materinya adalah di sini ada ukuran, berat, massa, volume, warna, kekerasan. Tapi kalau yang perubahan kimia, nah dia ada reaksi, jadi ada proses bentukan reaksi seperti contoh pembakaran, kemudian reaksi hidrogenasi yang harus direaksikan dengan H2, pembakaran itu
harus direaksikan dengan CO2 dan H2O. Nah, itu adalah terjadinya proses reaksi di perubahan kimia. Kemudian apa sih yang menyebabkan perubahan itu? Nah, kalau penyebab perubahan pada sifat fisika itu ada contohnya suhu. Jadi suhunya, misal kalau air pada suhu, airnya misal suhunya 25 derajat, kemudian dimasukkan ke kulkas, suhunya -1, itu kan dingin ya, jadi dia akan terjadi perubahan. Kemudian kalau yang perubahan kimia itu ada namanya proses reaksi. Jadi dia ada proses pencampuran dengan bahan yang lain. Ada contohnya proses oksidasi, reduksi, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ada proses reduksi, oksidasi, kemudian ada penambahan zat lain, kemudian penambahan sifat asam, kemudian penambahan sifat basa, kemudian kayak tadi, kemudian ditambahkan zat lain seperti gula, ditambahkan dengan air, dia akan membentuk suatu larutan. Nah, kemudian bagaimana dengan penghasilan energinya? Kalau yang perubahan fisika, dia itu tidak menghasilkan energi. Berbeda dengan yang perubahan kimia, dia akan menghasilkan energi, bisa panas, kemudian bisa ada suara, ada cahaya, seperti itu. Kemudian substansi atomnya, nah dia tidak secara fisika, dia tidak ada. Kalau perubahan kimia dia ada. Nah, untuk memudahkan kalian membedakan antara sifat fisika dengan sifat kimia adalah perubahan kembalinya. Itu yang paling mudah untuk maksudnya yang paling mudah ya untuk dicermati. Dia bisa kembali ke semula atau tidak. Kalau yang fisika itu dia bisa kembali ke semula. Jadi perubahan wujud yang semula. Misal dari air menjadi es batu, dia bisa kembali menjadi air ketika dilelehkan. Tetapi kalau perubahan kimia tidak bisa. Dia bisa, tetapi harus melalui beberapa proses yang cukup sulit dan cukup rumit. Sebenarnya bisa, ada beberapa yang bisa, ada yang tidak bisa. Misal contohnya dari air menjadi gula, itu kan larutan gula ya. Apakah dengan pembuatan gula dari larutan gula menjadi gula, hanya dipanaskan saja apakah bisa? Kan tidak bisa. Jual misal coklat kalau dilelehkan, dia kan mencair. Ketika didiamkan kan dia lama-lama menjadi beku coklat kembali. Jadi bentuknya ya masih coklat. Berbeda kalau yang perubahan kimia. Dia larutan gula, wujudnya adalah larutan, bukan gula lagi. Bukan yang bentuk gula kristal, tidak. Jadi dia dalam bentuk larutannya. Nah, ini ada beberapa contohnya untuk perubahan fisika dan... Sebentar ya. Maaf sebentar ya, tadi ada baik sebentar. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh yang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika contohnya air menjadi uap. Air bagaimana cara air menjadi uap itu bagaimana? Supaya air bisa menjadi uap. Dipanaskan. Dipanaskan, Oke. Air menjadi es. dibekukan, Dibekukan. Apakah air yang menguap dia bisa menjadi air lagi? Air yang dingin. Berarti kalau air yang menguap dia pemanas ya, panas ya. Bisa menjadi air dingin nggak? Bisa. nggak bisa, Kertas disobek, itu masuk fisika atau kimia? Fisika. Bisa, kertas disobek, tapi dia wujudnya masih kertas ya. iya, Kertas disobek kecil-kecil, kalau dilem-lem, disambung-sambung, dia kan juga akan menjadi kertas. Kayu dipotong, nah dia kan wujudnya juga masih dalam bentuk kayu. Kemudian kalau yang perubahan kimia, nah perubahan kimia, ini ada contohnya hidrogen peroksida menjadi air. Nah, H2O2 diubah menjadi air. Kayu dibakar. Kalau kayu dibakar, dia bisa kembali lagi menjadi kayu. Tidak. tidak bisa, Besi berkarat. Dia bisa kembali tidak berkarat nggak? Mengkilat lagi. Bisa tidak, ya? Bisa, itu ada prosesnya lagi. Nah, dia ada proses lagi. Nah, ini kan ada beberapa yang bisa namun sulit. Nah, contohnya kayak besi berkarat. Kue dipanggang. Kalau kue dipanggang,
Masuk mana? Bahan kimia. Kimia. Kenapa? Kue dipanggang. Kimia. Mana? Kimia. Kenapa dia bisa masuk kimia? Ada proses apa? Adonan. Adonan, tepung, telur, ada proses pencampuran. Kalau dia sudah jadi kue, apa bisa kembali jadi tepung dan telur? Nggak bisa. Jadi itu yang memudahkan untuk mengetahui perubahan fisika dan kimia adalah dilihat dari kembalinya ke wujud semula. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, izin mau tanya. Oke. Berarti perubahan fisika dan perubahan kimia itu termasuk ke dalam proses reversibel dan irreversibel? Reversible, irreversible. Iya, dilihat dari situ bisa. Dari prosesnya. Jadi kalau dia reversibel kan berarti dia bisa kembali ke wujud semula. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung. Ada lagi? Ada lagi? Lanjut? Lanjut. Nah, ini untuk klasifikasi materi. Nah, tadi sudah tahu sifatnya, kemudian bentuknya, wujudnya, sifatnya, identifikasi. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi dari materi. Nah, klasifikasinya itu dia ada 3. Yang pertama itu ada unsur, kemudian ada senyawa, kemudian ada campuran. Nanti kita yang akan di pertemuan selanjutnya ya, nanti akan kita pelajari tentang unsur, kemudian senyawa. Nah, kalau unsur dia itu hanya terdiri dari satu atom saja. Misalnya, contohnya hidrogen ya hanya H. Kemudian magnesium berarti hanya Mg saja, tidak ada berikatan dengan unsur yang lain. Tetapi kalau senyawa dia itu berikatan lebih dari satu unsur. Misal NaCl, natrium klorida, kemudian natrium hidroksida. Nah, contohnya kayak natrium klorida berarti unsurnya di situ ada Na sama Cl. Kemudian campuran. Nah, kalau campuran itu bisa lebih dari kelompok 2 macam atau lebih secara fisik. Nah, campuran, misal campuran antara air dan gula. Jadi larutan gula, campuran. Misal campuran apalagi ya? Contohnya campuran kayak ether. Nah, kemudian ether dicampur dengan ekstrak. Nah, itu menjadi kelompok 2 macam. Itu yang dinamakan dengan campuran. Kalau unsur berarti dia hanya satu. Kalau hidrogen ya hanya H. Karbon dioksida itu bukan unsur ya. Dia masuknya senyawa. Karbon dioksida. Dia terdiri dari unsur C dan unsur O. Itu contohnya. Nah, ini untuk karakteristiknya, perbedaannya, untuk penyusunnya. Nah, untuk unsur itu 1, senyawa lebih dari 1, campuran juga lebih dari 1. Komponennya dia tetap, unsur itu tetap, senyawa tetap. Nah, misal kalau senyawa contohnya tetap itu maksudnya CO2, berarti dia tetap C dan O. Tapi kalau campuran dia akan berubah. Misal reaksi. Reaksi antara CO2 dan H2O, dia akan membentuk suatu hasilnya apa seperti itu. Misal gula dengan air dia akan membentuk dengan larutan gula. Jadi campurannya dapat berubah. Kalau yang sifat, nah kalau sifatnya bagaimana? Kalau sifatnya unsur itu sama dengan komponen penyusunnya. Kemudian kalau senyawa dia berbeda karena terdiri dari lebih dari satu unsur. Sifatnya bisa dilihat dari sifat fisikanya, itu mungkin dari titik didihnya, titik lelehnya, viskositasnya, kekentalannya, kemudian potensial hidrogennya. Potensial hidrogen itu pH ya, jadi berapa itu bisa dilihat. Kalau campuran dia akan mempertahankan dari sifat penyusunnya. Bagaimana dengan proses pemisahan atau penggabungannya? Kalau unsur itu tidak dapat dipisahkan. Tapi kalau senyawa itu dia mengalami proses perubahan kimia. Jadi dia bisa kembali ke wujud semula. Tapi kalau campuran, dia adalah perubahan fisika.
yang tidak bisa kembali seperti semula. Jadi untuk wujudnya. Itu tentang unsur dan senyawa. Nah, sekarang manfaatnya. Coba. Tadi sudah itu ya, kita sudah tahu nih tentang pengertiannya kimia anorganik, kemudian tentang wujud bentuknya, materi, wujudnya, kemudian sifatnya, identifikasinya. Bagaimana dari itu, manfaatnya apa yang bisa kita manfaatkan dari ilmu ini? Misalnya dari segi pangan. Nah, kalau dari segi pangan apa? Kalau dari segi pangan, manfaatnya apa? Nah, kalau segi pangan apa? Kenapa? Kalau dari segi pangan, apa kalau dari segi pangan? Apa manfaatnya? Ayo, apa kalau dari segi pangan? Proses bidang Kenapa? prosesnya Kurang jelas, Mbak. prosesnya yang mengaitkan kimia anorganik di bidang pangan. Proses yang mengaitkan di kimia anorganik di bidang Pangan. pangan. Apalagi? Apalagi? Apalagi kalau di bidang kesehatan apa? Ya, apa Penggunaan manfaat obat, penggunaan pengembangan obat. pengembangan? Oke, bisa untuk pengembangan dan ilmu pengetahuan. Jadi dari strukturnya itu juga kita bisa tahu. Sebenarnya yang membedakan apa ya, obat generik sama enggak itu adalah kristal yang ada di dalam obatnya. Kenapa harganya dia lebih murah? Bentuk-bentuk kristalnya itu yang membedakan. Kalian enggak sampai situ ya pembelajarannya. Jadi kristal yang ada di obat itu yang membedakan. Ada lagi? Kalau dari pangan. Nah, kalau dari pangan. Kalau dari segi gizi lah. Segi gizi. Kalau dari gizi apa? Kenapa sih aku tuh ndadak sinau kimia barang nggak ada hubungannya misalkan seperti itu. Pekerjaanku kan saya itu nanti outputnya ketika lulus adalah sebagai contohnya kayak praktisi ya, misal praktisi, kemudian kalau peneliti oke, kemudian kalau di rumah sakit saya adalah yang mengatur gizinya para pasien. Oh, berapa sih eh, kalori yang harus kita berikan, makanan apa yang harus kita berikan. Seperti itu enggak? Outputnya kalian nanti seperti itu enggak? Setelah lulus. Yang lain. Mau jadi dosen kok, Bu. Nah, bisa kan ya? Apa? Menemukan pengawet makanan yang dari alami. Oke, bisa untuk pengembangan dari segi ilmu pengawetan ya, mungkin pengawet yang alami. Jadi kita melalui sebuah research, nah mana sih struktur yang baik atau pengawetnya yang baik, yang aman dikonsumsi. Nah seperti itu, mungkin yang sintetis mungkin bisa kita konsumsi, tapi kan ada batasnya, kadarnya berapa. Nah mungkin ada yang lain lagi, apa manfaatnya? Menemukan zat adiktif makanan, Bu. Zat aditif, oke, zat aditif itu zat tambahan ya, tambahan pada makanan. Apalagi?
Kalau dalam sehari-hari apa? Apa? Ayo. Ya, manfaatnya mungkin dari tadi sudah disampaikan pengembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu dari sifat dan struktur dari eh, makanan atau yang kita buat. Misal, contohnya nih, karbohidrat. Kita kan tahunya hanya karbohidrat, tapi kita tidak tahu strukturnya. Dia tersusun dari apa sih? Kenapa bisa terbentuk karbohidrat? Nah, itu juga masuk di sini. Kemudian tadi disampaikan untuk zat aditif. Ya, jadi kita tahu zat aditif apa sih yang aman yang kita gunakan untuk makanan. Kemudian kita bisa itu ya mengetahui dari toksisitasnya. Nah, itu juga digunakan. Untuk dari bidang kesehatan mungkin dari segi strukturnya itu yang sering digunakan karena kita harus tahu, oh strukturnya kayak itulah MSG. Karena kita selalu mengatakan ya, MSG itu bahaya kan selalu mendengar seperti itu kan. Apa sih yang membuat MSG itu berbahaya? Ternyata adalah dari mononya. Jadi dia melalui proses pemecahan yang cukup banyak sehingga dia menjadi monosodium glutamat. Karena mononya itu, nah dia yang menyebabkan bahaya. Dia melalui proses yang banyak dari sari, tetes debu itu, nah kemudian dia diolah melalui proses pemanasan yang lama dan banyak. Nah, dia akan terpecah menjadi monosodium glutamat. Mononya itu ternyata yang membahayakan. Itu struktur dari mononya itu karena dia mengalami proses pemanasan dengan suhu yang tinggi dan lama. Itu yang menyebabkan dia bahaya. Ada juga kalau dia dari disodium glutamat, kemudian dia diubah lagi menjadi mono sampai di akhirnya itu dia menjadi monosodium glutamat. Oke, coba ini dijawab ya. Pertanyaan cepat. Dari daftar di bawah ini tunjukkan mana yang masuk dari senyawa organik dan anorganik. Gula masuk organik atau anorganik? Organik kayaknya. Organik. Ya. Organik. Lemak, Organik. 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 lemak organik. Ya. Ya, Lagi karbon dioksida. anorganik. Anorganik. Oke, kalsium karbonat. Organik. Kemudian asam sianida. Anorganik. Protein, Organik. air. Organik. Organik. Coba membedakannya bagaimana? Dia masuk organik sama anorganik. Kalau organik itu dari makhluk hidup, kalau yang anorganik mungkin nggak dari makhluk hidup. Buatan. Organik dari makhluk hidup. Kalau yang anorganik buatan. Buatan. Gula itu buatan apa enggak? Buatan. Asalnya dari Tapi tebu, kan Bu. dia dari tebu. Tebu itu tumbuhan. Tumbuhan. Kalsium karbonat. Buatan, tapi dia tidak dari tumbuhan atau makhluk hidup lainnya mungkin. Dari mineral ya pakainya ya. Iya. Protein. Organik. Protein apa? Anorganik. Organik. Protein. Bisa diambil dari hewani atau Contohnya gula. Gula tadi apa ya? Organik. Organik. Oke, karbohidrat. Ada nggak sih karbohidrat di sini? Ada ya. Protein masuk mana? Organik. Oke, senyawa karbon organik. Lemak, Organik.
Organik. Organik. Oke, gula, gula. Organik. Gula itu organik karena dia terusan dari C6 ya. Karbon dioksida. Anorganik. Organik. Kenapa anorganik? Karena C sama O. C sama O. Karena itu senyawa, Bu. Senyawa. Kimia. Ya, senyawa kimia. Ya, semuanya ini pakai senyawa kimia. Lemak juga ada senyawa kimianya. Kenapa? Tadi yang paling mudah itu ya, yang berasal dari makhluk hidup sama enggak ya? Ya. CO2, karbon dioksida dari alam ya, dia masuknya apa ini? Gas. Oke, kemudian asam sianida masuknya apa? Kalau minyak bumi masuknya mana? Anorganik. Minyak bumi. Minyak bumi. Coba. Minyak bumi, kemudian karbohidrat masuk mana? Minyak bumi masuk mana? Organik atau anorganik? Anorganik. No, minyak bumi. Dia berasal dari apa? Organik. Bumi. Fosil. Organik. Fosilnya siapa? Minyak bumi dia masuk Organik. organik. Tadi contohnya ya, dia berasal dari fosil. Atau juga minyak bumi dibuat, sekarang kan ada renewable source. Oh enggak, renewable source. Daya alam terbarukan. Itu kan ada yang pakai misal dari limbah. Kayak dulu saya pernah bikin itu, tesis saya itu dari limbah batu bara. Itu saya buat bensin. Nah, kayak gitu. Tesis saya tuh kayak gitu. Kemudian alkohol, dia masuk mana? Alkohol, air. Anorganik. Air? Anorganik. Air. Organik. 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 Anorganik. Air sama alkohol dari mana? Anorganik. Apa? Yang anorganik alkohol atau air? Air. Air. Air an. Kalau alkohol, Nggak tahu. kenapa organik? Kenapa? Alkohol. Ayo, alkohol itu masuk organik atau anorganik? Alkohol. Kalau metana, Organik. metanol. Yo, alkohol masuk mana? Tadi sudah dijawab, Pak. Alkohol. Dia masuk Organik. organik. Kalau air? Air apa? Anorganik. Air. Dia terbentuk dari apa? Dua hidrogen sama satu O. Anorganik. Anorganik. Oke, air termasuk anorganik. Bisa membedakan? Bingung. Bingung. Tadi kayak Mbak siapa mau ya? Mbak Vanes ya kayak saya membedakannya dari dia dibuat manusia, berasal dari makhluk hidup atau tidak gitu ya. Kalau yang dari makhluk hidup tadi organik atau anorganik? Organik. Organik. Kalau yang anorganik dia yang bukan berasal dari
makhluk hidup. Hidup. Contohnya itu ya memang gampang ya kayak gitu. Contohnya di sini gula. Gula tadi masuk mana? Organik. Organik. Ini karena dia dibuat dari Tumbuhan. tumbuhan. Lemak. Organik. Lemak itu organik. Tapi bisa dilihat dari penyusunnya. Dia penyusunnya dari atom C. Jadi kalau ada atom C-nya, dia lebih masuk ke yang organik. Karbon dioksida. Walaupun karbon dioksida itu masuknya apa? Karbon dioksida. An ya. Organik. Organik atau anorganik? Anorganik. Anorganik. Dia walaupun tersusun dari CO2, tapi dia ini gampangnya, apakah dia berasal dari makhluk hidup? Nah, itu Tidak. lebih mudah. Tadi itu juga cara yang mudah ya, dari makhluk hidup atau tidak. Kemudian kalsium karbonat, dia penyusunnya apa? CaCO3. Berarti dia CaCO3, dia adalah mineral ya, dari penyusunnya mineral. Kemudian asam sianida. Dia kan juga tidak berasal dari tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup seperti itu ya. Protein. Protein itu kan bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Bentar. Nah, kalau yang dari protein itu kan bisa dari hewan atau bisa dari tumbuhan. Kalau air masuknya apa? Anorganik. Anorganik. Nah, apakah air bisa berasal dari keran? Apakah sumbernya dari, kalau dia kan tidak berasal dari keran ya, maksudnya kalau itu kan lewatnya atau jalurnya ya, dia bisa keluar dari keran. Dia juga tidak berasal dari makhluk hidup. Kalau air kan dari mana coba kalau air? Mineral. Mineral bumi. Mineral bumi, oke. Alkohol dari mana? Dia masuk Penyubunan. organik atau anorganik? Organik. Organik. Nah, alkohol kan bisa dibuat dari Fermentasi. melalui proses Tetes fermen, tebu. ya molases namanya. Tetes tebu itu namanya molases. Itu untuk pembuatan alkohol. Itu ada yang ditanyakan? Melebihi ya jamnya ya? Sebentar, Mbak. Belum. Ya, maaf. Sebentar. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Tadi sudah absen semua belum? Materinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Kita lihat dulu ya, absennya sudah semua atau belum. Fatihah belum absen? Mbak Fatihah ada? Tidak masuk Zoom. Tidak masuk Zoom? Memang nggak masuk ya? Kali nggak masuk. Masuk, oke. Soalnya dia belum absen di sini. Satu, hanya Mbak Fatihah tok yang belum absen. Oke. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan yang ini. Berarti nanti pertemuan lagi hari Kamis ya? Senin nanti sama Bu Anissa lagi. Ada yang tanyakan? Tidak. Atau sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ada salah kata, semoga yang banjir segera surut, kita doakan sama-sama ya, semoga segera surut, kuliah lagi kita bareng-bareng. Ya mungkin cukup untuk hari ini.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.